Struktur data stack. Di sini kita bisa melihat gambar sebuah tumpukan buku. Jadi ini adalah salah satu contoh dari tumpukan buku yang merupakan struktur data stack dalam kehidupan sehari-hari. Selain tumpukan buku, contoh lainnya yaitu tumpukan pakaian. Tumpukan pakaian juga merupakan contoh di kehidupan kita yang berbentuk struktur data stack atau bisa diartikan sebagai tumpukan. Contoh lainnya adalah tumpukan piring. Jadi ketiga gambar ini adalah contoh di kehidupan sehari-hari kita yang memiliki bentuk struktur data stack atau tumpukan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep struktur data stack atau tumpukan. Kemudian yang kedua, peserta didik mengenal representasi postfix, infix, dan prefix. Dan yang ketiga, peserta didik melakukan operasi perhitungan suatu ekspresi postfix dengan menggunakan stack. Nah, yang pertama, pengertian struktur data stack. Struktur data stack adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip LIFO, last in, first out. Yang berarti, elemen terakhir yang dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Sederhananya, stack adalah tumpukan barang, di mana Anda hanya bisa menambah atau mengambil barang dari bagian atas terlebih dahulu. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah wadah yang ditumpuk-tumpuk dengan sebuah kotak angka. Di sini, misalkan kita ingin mengambil kotak nomor 1, maka tentunya kita harus mengeluarkan terlebih dahulu kotak 3 dan 2. Nah, beginilah konsep dari struktur data stack. Artinya, jika kita ingin mengambil sebuah benda yang ada di bawah, maka kita harus mengerjakan atau mengeluarkan yang paling atas terlebih dahulu. Hal yang dikerjakan terlebih dahulu pada struktur data stack yaitu yang berada di atas sekali. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ekspresi matematika. Perhatikan soal hitungan berikut. 1 ditambah 2 dikali 3. Nah, ekspresi matematika adalah kombinasi dari angka, variabel, dan operator yang diatur untuk menghasilkan suatu nilai. Nah, dari soal hitungan tadi, 1 ditambah 2 ditambah 3, angkanya ini yaitu angka 1, angka 2, dan angka 3 disebut sebagai operan. Sedangkan untuk tambah dan kali ini adalah sebuah operator. Nah, selain operannya dalam bentuk angka, biasanya juga operan ini berbentuk dalam huruf seperti X, Y, A, B, dan lain sebagainya. Nah, soal matematika tadi, 1 tambah 2 kali 3 itu menggunakan ekspresi infix. Apa itu ekspresi infix? Jadi, ekspresi infix adalah penulisan ekspresi matematika atau soal matematika yang operatornya terletak di tengah operan. Sebagai contoh, di sini operatornya tambah, dia terletak di tengah-tengah. Begitu pula dengan operator kali. Operatornya terletak di tengah, yaitu di antara operan 2 dan operan 3. Seperti itu. Tahukah kamu bahwa terdapat bentuk ekspresi lain untuk menulis soal matematika? Jadi selain ekspresi infix terdapat ekspresi lain, yaitu ekspresi prefix, yaitu operator dituliskan di awal. Contohnya, tambah 1, 2. Jadi untuk ekspresi prefix, operatornya yaitu operator tambah dituliskan di awal. Kemudian ada ekspresi postfix. Nah, operatornya itu dituliskan di akhir. Contohnya yaitu 1, 2, tambah. Jadi operator tambahnya ini diletakkan di akhir. Nah, pada pertemuan ini, kalian akan mengenal ekspresi postfix yang umum digunakan dalam komputer. Mengapa di bidang informatika dibutuhkan berbagai cara menuliskan ekspresi matematika? Tadi kita sudah mengenal ekspresi infix, prefix, dan postfix. Nah, hal ini karena untuk kasus tertentu, sebuah bentuk ekspresi akan dapat dihitung dengan lebih efisien. Nah, contoh soal teka-teki operasi perhitungan. Kiki mendapat teka-teki dari Koko. Cara operasi perhitungan baru. Operasi perhitungan tersebut dilakukan dengan menumpuk stack bilangan pada sebuah kotak. Tanda untuk menghitung perkalian yang biasa ditulis dengan tanda silang diganti dengan tanda bintang. Nah, operasi perhitungan yang biasa digunakan oleh Kiki yaitu 5 tambah 3. Tantangannya, ubah cara operasi perhitungan biasa yang dipakai Kiki, yaitu dia menggunakan ekspresi infix, menjadi cara operasi perhitungan struktur data stack atau tumpukan yang dipakai Koko.
disebut juga sebagai ekspresi postfix. Nah, baik, kita akan jawab. Jadi kita akan ubah 5 tambah 3 ini yang merupakan ekspresi infix menjadi ekspresi postfix. Jadi kita bisa gambarkan terlebih dahulu kotaknya. Nah, seperti ini kotaknya. Bisa kita lihat di operasi perhitungannya angka pertama yaitu adalah angka 5. Jadi operasi perhitungan struktur data stack atau tumpukan atau ekspresi postfix, kita menggunakan kotak kemudian angkanya ditumpuk. Nah, dari soal kita bisa lihat bahwa angka yang pertama adalah angka 5. Jadi kita masukkan angka 5 ke dalam kotaknya seperti ini. Kemudian di atasnya kita berikan tanda bahwa angka yang masuk adalah angka 5. Nah, kemudian setelah angka 5, kita masukkan angka 3. Oke, seperti ini. Ya, angka 3 sudah masuk dan kita tulis angka 3 di sini. Bahwasanya angka 3 ini adalah angka yang terakhir masuk untuk di kotak ini. Seperti itu. Nah, untuk kotak berikutnya, kita akan mengoperasikan, memberikan tanda pada kotak di atas sini, yaitu operasi perhitungannya, yaitu sebuah tambah. Karena di awalnya ekspresi infixnya di sini 5 tambah 3. Sehingga kita tuliskan di sini operatornya adalah tambah. Selanjutnya kita akan operasikan bilangan yang telah tertumpuk, yaitu ada angka 3 dan angka 5. Nah, di kotak berikutnya yang akan ditulis adalah penjumlahan sesuai dengan tanda yang ada di atas sini. Jadi kita akan jumlahkan 3 tambah 5. Hasilnya kita tulis di sini, yaitu 8. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya awalnya yang operasi perhitungan yang dikerjakan Kiki yaitu 5 tambah 3 yang menggunakan ekspresi infix sekarang sudah berubah menjadi operasi perhitungan struktur data stack atau tumpukan yang dipakai oleh Koko ekspresi postfix, yaitu 5, 3, tambah. Oke, kurang lebih seperti ini contohnya. Supaya lebih paham, kita akan bahas contoh kedua. Ubah ekspresi infix cara Kiki, yaitu 5 tambah 2 kali 3, menjadi ekspresi postfix yang digunakan oleh Koko. Nah, jadi kita akan menjawab. Jadi kita akan menyusun terlebih dahulu kotaknya dan memasukkan bilangan pertama atau angka pertama yaitu angka 5. Oke, seperti ini. Kita masukkan angka 5 terlebih dahulu di tumpukan paling bawah. Kemudian kita masukkan angka kedua atau bilangan kedua yaitu 2. Kita masukkan. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan bilangan ketiga yaitu angka 3. Seperti ini. Oke, jadi dalam soal 5 tambah 2 kali 3 tentunya kita akan mengerjakan soal perkalian terlebih dahulu. Sehingga yang akan dituliskan operatornya terlebih dahulu adalah tanda kali. Jadi kita tuliskan di sini kali. Kemudian kita akan mengalihkan bilangan yang paling atas, yaitu bilangan 3 dengan bilangan yang ada di bawahnya, yaitu 2. Sehingga akan menghasilkan 3 kali 2 adalah 6. Oke, seperti ini. Selanjutnya, setelah perkalian, kita akan mengerjakan tambah. Nah, perlu kita pahami bahwa jika terdapat operasi atau operator, ada 2, ada penjumlahan dan ada perkalian, maka sesuai dengan aturan kita terlebih dahulu mengerjakan perkalian kemudian penjumlahan. Sehingga kita di sini kerjakan perkalian terlebih dahulu, kemudian penjumlahannya. Nah, untuk penjumlahannya kita akan jumlahkan 6 tambah 5. Dan kita tulis di tumpukan paling bawah. 6 tambah 5 sama dengan 11. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan contoh 3. Ubah ekspresi infix cara Kiki 5 kali 2 tambah 3 menjadi ekspresi postfix. Menjadi caranya Koko. Jadi yang pertama kita masukkan bilangan pertama yaitu 5 ke dalam kotak dan menumpuknya. Jadi angka pertama yaitu 5. Kemudian berikutnya ada angka 2. Kita masukkan. Selanjutnya adalah angka 3. Kita masukkan. Namun saya punya pertanyaan, apakah kita bisa memasukkan angka 3 seperti dengan cara yang tadi? Kita masukkan semua terlebih dahulu bilangannya. Oke, kita perhatikan di sini. Di sini operasinya terdapat 2, yaitu ada perkalian dan ada penjumlahan. Namun untuk contoh 3 ini, kita tidak bisa menyusun bilangannya secara berurutan, yaitu 5, 2, dan 3. 5, 2, 3. Kenapa tidak bisa? Karena untuk operasi struktur data stack atau ekspresi postfix, kita akan mengerjakan terlebih dahulu bilangan yang berada di atas. Bahwa kita hanya bisa mengoperasikan bilangan yang ada di atas terlebih dahulu. Seperti sebuah tumpukan barang, yang akan dikerjakan terlebih dahulu tentunya adalah benda yang paling di atas atau angka yang paling di atas. Contohnya tumpukan benda di dalam sebuah wadah, kita hanya bisa mengeluarkan benda yang lebih di atas terlebih dahulu atau benda yang paling atas terlebih dahulu. Sama juga dengan kasus struktur data stack ini.
kita hanya bisa mengoperasikan angka yang paling atas terlebih dahulu. Seperti contoh ini. Jika cara kita seperti ini, maka tentunya kita akan mengalihkan 3 dengan 2. Padahal sebenarnya adalah 2 tambah 3. Dan ini tidak sesuai dengan aturan operasi perhitungan. Karena di sini terdapat kali dan juga penjumlahan. Yang mana seharusnya perkalian yang lebih dahulu harus kita kerjakan. Nah, jika seperti ini, yang akan kita lakukan perkalian adalah 3 dengan 2. Sehingga sudah tidak sesuai dengan soal yang diminta, yaitu 5 dikali 2. Sehingga untuk contoh 3 ini tidak bisa dilakukan dengan seperti ini. Oke, kita akan perbaiki. Jadi untuk contoh 3 ini, kita harus menyelesaikan terlebih dahulu. 5 dengan 2, kita harus kalikan terlebih dahulu. 5 dengan 2. Sehingga kita tuliskan seperti ini. Kita akan kerjakan di kotak berikutnya untuk perkalian terlebih dahulu. Oke, kita tulis perkalian, kemudian kita akan kalikan 2 dengan 5. Hasilnya adalah 10. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan bilangan 3. Oke, seperti ini, kita masukkan 3. Nah, setelah itu kita akan jumlahkan, yaitu 10 tambah 3. Hasilnya adalah 13. Sehingga 5 kali 2 tambah 3 yang merupakan ekspresi infix akan berubah menjadi 5, 2 kali 3 tambah yang merupakan ekspresi postfix. Oke, untuk lebih memahami lagi, kita akan bahas contoh keempat, yaitu ubah ekspresi infix cara Kiki, yaitu operasi perhitungannya di dalam kurung 8 kurang 2 dikali dalam kurung 3 tambah 4 menjadi ekspresi postfix, yaitu caranya Koko. Nah, kita masukkan angka terlebih dahulu, angka yang paling kiri, yaitu 8. Jadi kita masukkan 8 ke dalam kotaknya. Kemudian selanjutnya ada bilangan 2. Kita masukkan bilangan 2. Nah, selanjutnya kita akan lakukan operasi pengurangan. Jadi kita sesuai dengan aturan perhitungan bahwa kita harus mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Kita mulai dari yang kiri. Jadi kita akan kerjakan pengurangan, yaitu 8 dikurang 2. Hasilnya adalah 6. Kemudian setelah itu kita akan kerjakan operasi yang ada di kurung kedua, yaitu 3 tambah 4. Jadi kita masukkan bilangan 3 atau angka 3 di atasnya 6, seperti ini. Kita masukkan 3. Kemudian selanjutnya kita masukkan 4. Ya. Seperti ini. Oke, kita masukkan 4. Nah, selanjutnya kita sudah bisa melakukan operasi penjumlahan antara 3 dengan 4. Jadi kita akan kerjakan penjumlahannya. Jadi kita berikan tanda di sini, tambah. Jadi kita akan kerjakan 4 tambah 3 hasilnya 7. Oke, seperti ini. Dan yang terakhir kita akan melakukan perkalian hasil dari 8 kurang 2 dan hasil dari 3 tambah 4. Jadi tadi hasil dari 8 kurang 2 adalah 6. Nah, sampai di sini ada 6. Kemudian hasil dari 3 tambah 4, 3 tambah 4 yaitu 7. Jadi kita tulis kotak berikutnya, yaitu seperti ini. Tanda perkalian. Kemudian kita kalikan 7 kali 6. Hasilnya adalah 42. Sehingga operasi perhitungan yang awalnya seperti ini dalam kurung 8 kurang 2 kali dalam kurung 3 tambah 4 yang merupakan bentuk ekspresi infix berubah menjadi 82 kurang 3, 4 tambah kali yang merupakan bentuk ekspresi postfix. Oke, mungkin seperti ini contoh soal yang bisa kita bahas. Jadi komputer memproses perhitungan matematika dengan mengevaluasi ekspresi postfix dari sebuah ekspresi aritmetika. Salah satu kelebihan ekspresi postfix ialah pada ekspresi ini tidak diperlukan tanda kurung untuk menentukan bagian mana yang akan dihitung terlebih dahulu. Pada operasi postfix, operasi aritmetika dapat dilakukan sesuai dengan urutan operan atau urutan bilangan dan operatornya. Dalam hal ini tambah, kurang, kali, bagi. Tumpukan bilangan yang disimulasikan pada soal ini adalah ilustrasi mengenai penggunaan memori komputer. Oke, cukup sekian materi kita hari ini, semoga bisa dipahami.